Selamat pagi semua. Suaranya terdengar tidak? Pagi, kedengaran suara ibu nggak? Oh iya, makasih Pak. Eh, baik, pagi ini jam pertama, pelajaran etika profesi ya, untuk kelas 10 akuntansi. Jangan salah, karena saya yang ngirimnya ini masih di grup MPLS, di situ ada dua jurusan ya kan, dua program keahlian. Nantilah saya bikin grup yang ini, yang akuntansi kelas 10 khusus untuk saya. Mungkin nanti Pak Henggi wali kelas akan membuat grupnya sendiri, ya silahkan. Cuma saya kelihatannya sangat penting untuk membuat kelompok 10 akuntansi supaya mudah kalau menyampaikan materi atau link kepada kelas khusus kalian. Ya. Jelas ya? Mungkin kalian sudah membuka yang link yang saya berikan tadi pagi mungkin ya, di Google Classroom. Nah, sekarang saya tinggal menjelaskan. Hari ini ada materi dan nanti tugas kalian praktekkan di rumah masing-masing. Cuma harus duaan-duaan, ulah sisirikan. Duaan-duaan boleh boleh sama perempuan, bebas sama perempuan dan perempuan boleh ya. Lakukan dan nanti rasakan, amati ya, nggak usah dilaporkan kepada ibu tapi mungkin perkembangannya ada di kalian masing-masing. Oke ya, kita mulai sekarang. Sudah hadir semua belum ini ya? Coba bersuara satu-satu. Kelvin, Kelvin ya, mana Kelvin? Hadir. Rike, Yantio, Rike hadir. Novi tentunya yang saudara nih. Novi mana? Oh belum ada. Eci, iya. Perlihatkan dong wajahnya yang cantik. Maria, apa ini? Yasinta, sip. Selamat pagi. Kemudian, iya, apa ya nih? Mulyani, Mulyani bukan? Tidak kelihatan. Oh, Fanti Mulyadi. Mana ini? Ya, sip. Gabriela, Vanessa, ya. Perlihatkan wajahmu, Gabriela. Siapa lagi? Belum ada ini. Eci, sudah ada belum? Oh, sudah, cuma Gabriela sudah. Kelvin, ya. Maria Yasinta, Toko, Matan, Dharma, belum? Belum, ya. Sambil kita menunggu teman-temannya ya. Eh, saya belum akan memulai dengan pelajaran etika profesi, cuma saya pengen tahu ini apa ya, pengembangan potensimu. Kemarin pernah ibu mungkin nulis tugas di waktu MPLS ya, tentang karakter yang kalian miliki. Nah, ini ada hubungannya dengan pengembangan potensi untuk masa depanmu. Kalian anak-anak akuntansi sangat penting ya untuk sesudah sekolah di SMK ini ke jenjang yang lebih tinggi. Entah itu jadi karyawan, entah itu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Saya pengen kelas kalian punya karakter, punya mental yang bagus, positif, yang dibina sejak awal.
karakter yang pertama itu kalian bisa ini ya, bisa mulai dari hal yang kecil, misalnya sikap sopan santun, sikap rendah hati, kemudian rapi, sopan, seperti ala kadarnya sebagai murid ya, sebagai peserta didik, seperti itu. Menyapa selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, itu terima kasih Bu, terima kasih Pak, itu sudah karakter baik yang Anda miliki pada awal ya. Saya suka senang kalau membagi soal, misalnya ini soal yang pakai kertas, basis kertas. Misalnya dikasih, langsung bilang hanya dikasih kertas soal itu, bilang terima kasih. Biasanya anak-anak, maaf ya, ini dari panti asuhan itu sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Ya, kita boleh bertepuk tangan buat anak-anak asrama. Ya, karena memang mungkin sudah terbiasa dengan hal-hal menghargai orang lain. Mungkin yang lain juga seperti itu ya, tergantung, sebenarnya tergantung pendidikan dari rumah, tergantung lingkungan, tergantung sekolah asal ya, dan tergantung pribadimu sendiri sih, mau mengembangkan atau enggak. Saya bukan memilih-milih kemudian menganggap lebih baik dari anak panti, bukan ya, semuanya harus baik. Makanya saya ajarkan di sini tentang pengembangan potensi dirimu untuk masa depan. Oke ya, nanti baru minggu depan saya masuk ke pelajaran etika profesi untuk anak-anak akuntansi. Hubungannya dengan dirimu dan perusahaan ya, dan tempat kerja. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sebelum mulai? Oh, Novi Yantio baru bergabung. Silahkan Novi. Selamat pagi Novi. Iya, baru datang ya. Baik, saya mulai sekarang. Pengembangan potensi untuk masa depan. Saya pikir ini nggak usah ditulis ya. Nanti di tugasnya baru kalian cermati apa yang menjadi tugas saya dari materi saya. Ya, nggak usah ditulis, diperhatikan saja. Mengembangkan potensi untuk dirimu di masa depan. Yang pertama, selalu berpikir dan berinisiatif untuk dapat lebih maju dan lebih baik. Pola pikir kita mempengaruhi pola hidup kita. Betul ya? Pastry Eji, selamat pagi, bergabung. Dua jalan yang kita tempuh dalam aktivitas sehari-hari. Jalan ke bawah, jalan menurun ya, ke arah dari nol ke bawah ya, itu menuju minus. Kalau menuju minus kan berarti kurang baik ya, dan jalan menuju ke atas itu yang harus kita jalankan sebetulnya. Yang proses-proses tahapan ke atas itu yang harus kalian ikuti ya, jangan yang ke bawah, jangan mundur maksud saya. Kalian sekarang udah SMK, udah belajar SMK, jadi sikap dan tingkah lakunya sudah SMP. Tentunya kalau dari SMP-nya bagus, ya kita lanjutkan. Jangan malah kemudian menjadi kurang bagus. Begitu ya. Kemudian yang berikutnya, lanjut kita. Macet. Bentar ya. Pak, nggak mau maju mundur Pak. Kenapa ya? Jadi kenapa ya? Oke, kalau tadi yang pertama selalu berpikir dan berinisiatif untuk dapat dan lebih baik ya. Yang kedua adalah membuka wawasan dan membuka diri untuk menerima pendapat dan hasil pemikiran dari siapapun. Kamu harus membuka diri, membuka wawasan. Jangan kalau orang lain ngasih masukan, kita marah.
kita pundung kalau bahasa Sundanya ya, kita gampang tersinggung, jangan. Sebab kita terserang penyakit mental atau yaitu sombong, takabur ya, adalah karena khawatir, disebut tidak menguasai bagian yang ditekuni. Ya, kita terbuka aja, jangan punya penyakit mental. Sombong, ada yang sombong di sini? Tidak ada. Takabur, ada yang tinggi hati? Tidak ada. Semua saya harapkan dimulai dengan sifat rendah hati, tidak sombong, rajin menabung, dan sebagainya. Ya. Yang kedua, dari membuka wawasan dan membuka diri untuk menerima pendapat dan hasil pemikiran dari siapapun, dari orang lain. Kita memberi energi negatif dengan tes kekuatan otot, ya, muscle test nanti yang akan kita latihkan untuk kalian. Maka orang juga akan melemah. Teman kita akan melemah kalau kita memberi energi positif. Maka selalu kamu harus memberi energi positif kepada kawan sebelah, kiri kanan, depan belakang ya, seperti itu, dari dirimu sendiri. Kebalikannya kepada mereka yang mau membuka wawasan dan membuka diri, mereka akan hidup dalam keseimbangan dan sehat. Seperti itu. Tes kekuatan otot akan kuat apabila kita berbaik sangka dan berlapang dada, punya energi yang positif, bersifat legowo kalau orang Jawa bilang ya, berbaik sangka, tidak pokoknya tidak berperilaku kita negatif terus. Ngomongin orang itu sebetulnya juga negatif ya. Kalau kita gemar ngomongin orang yang negatif tadi, maka kalau ada segerombolan orang ngobrol-ngobrol, kamu itu sudah curiga, jangan-jangan dia ngomongin diri saya, karena kembali lagi pada pribadi kita. Kalau saya berkerumun berarti ngomongkan orang, berarti orang lain juga kita anggap seperti itu. Jangan sampai seperti itu ya. Yang berikutnya sekarang, mampu mendorong orang lain untuk berprestasi lebih baik ya. Kita mampu mendorong orang lain untuk berprestasi lebih baik dengan dua telapak tangan kita mengangkat atau mendorong orang lain untuk berprestasi lebih baik, maka otomatis kita juga ikut terdorong ke atas ya. Nanti dari tes kekuatan otot itu sebenarnya seperti itu, dua telapak tangan kita di pundak, di punggung teman kita ya, mendorong orang lain untuk berprestasi lebih baik, maka otomatis kita juga ikut terdorong, kita tidak malah tercampakkan. Seperti memberikan pengalaman atau ilmu kepada teman kita, kepada orang lain, itu orang lain maju dan kurang, contohnya seperti itu, tapi malah bertambah. Jadi jangan takut kalau pada waktunya diskusi kamu memberikan ilmumu kepada orang lain, pasti ilmumu tadi tidak berkurang. Jangan takut, tidak akan jadi nol habis, bukan, malah kebaliknya akan bertambah-tambah. Begitu ya. Kebalikannya kalau kita naik ke atas menginjak-injak orang lain, menjelekkan ya, menginjak-injak, satu saat kita akan kena hukum alam dan akan mempertanggungjawabkan segala keburukan kita. Wah, ibu ngomongnya agak sadis ya, menginjak-injak orang lain, artinya meremehkan, melecehkan, menghina ya. Suatu saat hukum alam akan berbicara. Itu hukum alam, bila kita menanamkan keburukan akan kembali kepada kita. Betul enggak? Bila kita menanamkan kebaikan, maka kebaikan kembali pada kita pula. Coba rasakan selama ini dari kamu pas kecil, SD, SMP, sekarang SMK. Rasakan, banyak enggak keburukan yang kamu berikan kepada orang lain. Dan itu akan kembali kepada kita kan, entah tapi beda bentuknya, beda wujudnya. Tapi kita menanamkan kebaikan, maka kebaikan tadi akan kembali lagi kepada kita. Lewat orang lain, mungkin saya baik, saya membantu si A, maka mungkin suatu ketika si B yang akan membalaskan kepada saya, kepada ibu. Bukan mungkin dari si B tadi ya, tapi kita dari yang berbuat baik kepada kita. Itu juga pertolongan tangan Tuhan. Tuhan ikut berperan dalam hal ini. Itu ya. Kemudian berikutnya adalah mau mengakui kekeliruan dan terbuka memperbaikinya.
memendam kekeliruan sama dengan berbohong. Betul nggak? Kalau kita salah, ya harus minta maaf, harus bertobat. Artinya kalau bertobat itu tidak hanya meminta maaf saja. Kemudian bertobat itu berbalik arah. Kemudian kita memperbaiki begitu. Kalau hanya saya salah, mohon maaf, tapi tidak ada pertobatan, ya kan? Maka ini percuma. Jadi kita tidak memperbaiki diri. Kemudian hal ini akan melemahkan semangat kita dan mengalami kerugian mental. Harus kita pertanggungjawabkan segala kekeliruan tersebut. Itu sudah lebih tajam itu ngomongnya ya. Jadi jangan memendam kekeliruan. Misalnya ini contoh, ibu ngajar, ternyata rumus misalnya ya, akan terbawa pikiran itu sampai di rumah. Kemudian tengah malam ibu akan berpikir, gimana caranya saya bisa ketemu sama anak-anak besok supaya tadi cepat saya bereskan. Besok pagi-pagi ketemu, saya minta waktu ya di kelas. Kemarin yang saya ajarkan itu salah, ya. Perbaikannya seperti ini. Karena ilmu yang sudah kalian resapkan di pikiran, itu kan kamu bawa terus. Saya bilang A, mungkin kamu juga menyimpannya A. Ingat-ingat terus sampai kamu lulus. Makanya jangan juga kepada siswa itu kita harus hati-hati, jangan sampai mematikan semangat, sampai membuat sakit hati, karena akan diingat sakit hati yang saya berikan itu dipendam dalam hati. Puji Tuhan ya, anak-anak pada saya yang sudah lulus alumni itu mengatakan, ibu baik ya, saya tidak tahu kebaikan saya di mana sebetulnya ya, tapi itulah, mudah-mudahan tidak hanya ngomong di depan saya, tapi memang benar-benar seperti itu. Ada juga yang bilang begini, saya dulu pernah sakit hati bu, karena dijanjikan ibu beasiswa misalnya, ternyata tidak terkabul. Sakit saya bu, tidak tertahankan, tapi sekarang sudah hilang bu, sudah lulus baru mengatakan seperti itu. Aduh, soal beasiswa sebetulnya memang saya hanya tapi keputusan kan ada di pihak yang memberi beasiswa itu. Cuma mungkin apa yang saya katakan sudah terlalu diharap-harap ya. Jadi seperti itu. Makanya kita nggak boleh memberikan hal-hal yang salah, yang tidak tepat kepada anak. Ini akan tercatat. Betul ya? Makanya harus hati-hati, ekstra hati-hati. Dan juga kita semua guru-guru di sini memang meraih banget ya. Kalian lihat kemarin saya jadi contoh. Kalian lihat Tasya kemarin ya, Kak Tasya yang memberikan MPLS itu. Itu waktu kelas 10-nya diam, kayak rendah diri, tapi Ibu Walimahnya waktu itu. Ibu dengan Pak Dion dan teman-teman berusaha untuk membuat percaya diri anak ini. Ternyata kelas 2, kelas 3-nya muncul. Dia kelihatan kelihatan potensinya itu dikeluarkan, ternyata di bidang IT dia muncul. Ya, sudah cocok. Kemudian dia sekarang berkembang pesat, malah bisa kemudian kemarin memberi sapaan pada kalian ya dengan apa yang dia peroleh di SMK Marga. Benar, saya masih ingat. Tasya itu malah melebihi saya sekarang ya. Bisa ngomongnya lemah lembut sebagai saya seperti guru ya. Kemarin saya salut melihatnya. Selalu hubungan baik kepada saya, baik lewat Facebook maupun lewat WhatsApp. Itu selalu hubungan itu tetap masih terjalin ya. Jadi memendam kekeliruan tadi tidak benar ya, sama dengan berbohong. Jadi jangan, kalau kamu merasa keliru, Bu saya minta maaf, atau teman saya minta maaf. Dan kemudian tidak berhenti sampai di situ, besoknya sudah tidak diulang lagi, diperbaiki. Begitu. Jelas ya? Jelas. Jadi ini nggak usah dicatat, hanya direnungkan saja. Untuk memulai pelajaran etika profesi. Ibu bukan capruk, tapi ini melatih mental kalian supaya berkarakter lebih bagus. Selalu menghargai orang lain. Nah ini pasti kalian juga kelihatannya kemarin waktu mendaftar itu sangat sopan, ya kan? Sangat hormat kepada guru, kepada orang tua. Itu bagus. Penilaian pertama kalau kalian misalnya melamar pekerjaan ya, ini saya ceritakan. Saya pernah ngantar anak yang melamar pekerjaan di suatu. Di tes pertama itu wawancara.
ya. Coba perlihatkan ujung-ujung tanganmu. Kalau misalnya halus berarti kamu nggak pernah nyuci baju ya, nggak pernah nyuci piring ya, begitu kesannya. Terus masuk itu tok tok tok, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Kemudian jangan duduk dulu masuk di ruangan itu. Duduk, baru kamu duduk. Ya, jadi itu sikap-sikap yang memang dasar, saya pikir seperti itu. Anak SMA itu yang dilihat pertama penampilannya dulu, baru kemudian pikirannya, jalan pikirannya. Ya, itu bisa dibimbing, bisa di apa ya namanya, bisa dibantu dengan pelajaran-pelajaran di sekolah. Ya, jadi jangan bilang kalau Bu saya nggak mau masuk akuntansi karena takut nanti otak saya pecah atau rambut saya jadi galing, jadi keriting. Tidak ya, semuanya bisa jadi keriting, semuanya bisa botak juga, tetapi tidak seperti itu. Semua program kan ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Begitu ya. Jadi hal yang wajar berbeda pendapat dengan orang lain, tetapi kita harus saling menghargai. Dengerin dulu kalau ada orang yang mengemukakan pendapat. Pikirkan sebentar, kemudian boleh saya memberikan pendapat menurut saya seperti itu. Pendapat Anda, tapi menurut saya seperti ini. Itu kan lebih enak diterima, lebih baik, gitu. Lebih enak didengar, mudah diterima. Karena merupakan hal buruk dan tidak terpuji jika kita mencemoohkan atau menjatuhkan orang lain, menjegal langkah orang lain. Dalam ya, bukan berarti kalau misalnya ditutupin nyontek, orang lain nggak boleh lihat. Itu bukan menjegal kalau pada ulangan, ya kalau pada saat penilaian akhir. Tapi ya memang harus mandiri, masing-masing harus mengemukakan pendapatnya sendiri dari apa yang kalian pelajari. Kalau waktunya diskusi, ya membantu orang lain. Tadi saya bilang ya, ilmu yang dibagi pada orang lain tidak akan berkurang, tapi malah bertambah. Gak usah takut, ya seperti itu. Selalu menghargai dan tidak terpuji jika kita menjatuhkan orang lain. Kemudian, nah ini tes kekuatan otot, muscle test. Itu intinya berprasangka buruk ada sikap yang tidak baik. Melalui tes kekuatan otot, kita dapat melihat dan mengukur dampak dari prasangka buruk kita terhadap reaksi tubuh kita, apalagi terhadap budi luhur kita dan kepada orang lain. Jadi nanti balik kepada kita, apa yang kita pada orang lain. Prasangka buruk akan mempengaruhi diri kita maupun orang lain sekarang kita hanya berkomentar dalam hati. Nah, makanya kata orang kalau kita ngomong itu jangan itu doa, begitu kan? Seperti itu. Doa untuk orang lain. Jangan apa ya? Ya itulah berprasangka buruk atau malah sudah dikatakan mati kamu misalnya seperti itu. Ya, mati benar lama-lama ya kan? Nggak usah ngomong kasar. Kan lebih baik sebaiknya kamu begini lebih enak, lebih halus, betul nggak? Contoh prasangka buruk, menilai sombong. Kamu sombong ya, kamu licik ya, menyebalkan amat sih. Nah pelit, pelit itu bagaimana ya? Ya mungkin sisi lain dari pelit itu karena memang kita irit ya. Jadi jangan langsung menilai bahwa orang ini pelit ini nggak mau menjajanin kita, nggak memberikan kuota kita, nggak memberikan pulsa dan sebagainya. Mungkin dia memang mengatur keuangannya dengan amat baik sehingga membuat orang pelit yang negatif. Menindas orang lain. Nah pernah kalian melakukan menindas orang lain atau membuat orang lain itu jatuh tadi ya, menindas orang lain? Pernah nggak? Mudah-mudahan tidak. Semua yang di sini ya, mudah-mudahan tidak. Itu nanti seperti itu ya, melakukan muscle test. Ini saya dapat waktu saya apa ya, pelatihan diri secara dinas ini. Saya sudah jadi guru ya dengan pihak pokoknya
kepolisian ya, dulu pernah. Jadi hal biasanya saya kasihkan pada saat pramuka ya. Tapi karena sekarang pramukanya juga online, jadi belum bisa dilatihkan kepada kalian. Ya saya masukkan di etika profesi. Jadi mengomentari yang baik saja dalam hati itu sudah bagus ya, apalagi yang diucapkan. Kalau yang jelek dalam hati juga sudah semangat kepada diri kita sebetulnya. Ya, sebaliknya pembicaraan yang positif juga akan mempengaruhi diri kita maupun orang lain, sekalipun kita hanya berkomentar dalam hati, memuji, menghargai, memberi semangat dan sebagainya. Selalu kan kita memberikan semangat, padahal misalnya ada salah satu keluarga yang meninggal ya, berduka cita. Semoga kalian keluarga yang ditinggalkan mendapatkan penghiburan dari Tuhan dan diberikan kekuatan. Itu kan memberikan semangat ya. Kalau yang sakit semoga cepat sembuh, kembali lagi dong kepada kita, kumpul lagi dong bersama kita. Nanti kalau anak akuntansi misalnya udah tatap muka ya, ada yang sakit sudah lebih dari 3 hari, pasti ibu akan ngecek ya, sakit apa, ditengok di rumah. Sudah lebih 3 hari loh ya, kok nggak masuk-masuk, nggak ada alasan, dan jangan-jangan sakit. Ya kita tengok ke rumahnya, kita beri semangat pada anak tersebut. Mungkin dia nggak punya ongkos, atau mungkin memang sakit, dan sebagainya. Harus kita perhatikan hal seperti itu. Itu ya, memuji. Wah, kamu pinter, bisa nggak ilmu kalian itu dibagikan kepada saya, ilmumu itu diberikan kepada saya. Menghargai yang lain, ya, bisa kan sifat menghargai. Pokoknya banyak senyum lah, jangan senyum-senyum sendiri tapi ya, senyum kepada orang lain. Banyak senyum, sama-sama memberi semangat, memuji. Manakala teman kita perlu dipuji, dikasih tepuk tangan, itu memang sangat ya, membuat energi positif kepada orang lain dan juga sebenarnya kepada kita sendiri. Itu. Terus berikutnya, kita memperhatikan dengan memberikan energi positif maupun energi negatif pada saudara kita yang berada di samping kita. Kalau kamu nanti dengan teman, ya, dengan temanmu. Nah ini moto kita bersama-sama. Kegagalan adalah peluang untuk hal yang lebih baik. Jadi misalnya kemarin kamu mengalami kegagalan, nggak usah disesali, nggak usah diingat-ingat. Kegagalan adalah batu loncatan untuk pengalaman yang berharga. Kita hanya melihat, oh pengalaman saya dulu pernah jatuh. Jangan mudah-mudahan jatuh lagi kedua kalinya. Kalau tidak terpaksa ya. Saya itu pengalaman, kalau saya membelokkan ke kiri, berarti saya jatuh karena di situ ada lubang. Ya itulah kegagalan, jangan sampai diulang lagi. Merupakan pengalaman yang berharga. Tadi saya bilang ya, belok ke kiri jatuh, lubang, kalau ada oli di situ, kepleset, makanya kita belok kanan atau lurus saja seperti itu. Suatu hari nanti Anda akan bersyukur untuk beberapa kegagalan yang Anda alami. Coba nanti direnungkan, saya gagal dalam hal apa. Jangan bilang gagal dalam hal bercinta ya, belum waktunya ini. Biarin gagal bercinta, lupakan dulu. Ya, sudah banyak yang punya pacar ya. Saya lihat di statusnya itu suka HBD untuk si A, si B, kayaknya itu pacarnya teman baiknya, teman spesial, ya kan? Berarti ada beberapa yang memang sudah boleh pacaran, tetapi jangan dikembangkan. Cukup begitu-begitu saja sebagai teman ya. Percayalah, ketika satu pintu untuk Anda, sebenarnya Tuhan membuka pintu yang lain. Sebenarnya pintu yang lain selalu tertutup. Jadi Tuhan yang membuka pintu untuk ketika satu pintu tertutup, yakinlah Tuhan akan membuka pintu untuk kita yang lain. Itu ya, itu, percaya itu. Nah sekarang tugasmu mengakhiri tugas ini, nggak usah dikumpulkan, tapi kamu merasakan. Sebetulnya ada di Google Classroom, di tugasnya ada caranya seperti apa. Caranya ini, kita saya jadi duduknya menyamping. Nanti sudah ini sudah selesai saya ya. Ini tangan kita letakkan dua tangan ini ke punggung teman.
punggung sebelah. Nanti bergantian ya, punggung temanmu dulu diletakkan ini, merem kalau biar konsen, merem, kemudian dalam hatimu itu buat energi yang positif dulu. Energi positif tadi apa saja? Misalnya energi positif ataupun energi negatif. Jadi memberikan dorongan positif kepada temanmu. Terus sampai ngalir ya energinya tadi kepada kalian, kepada yang di depanmu itu, dan kamu rasakan, temanmu juga akan merasakan. Oh tadi nggak usah ngomong ya. Jadi kamu memberikan energi positif pada temanmu itu, nggak usah ngomong. Apa yang dirasakan oleh temanmu coba, ya? Mendukung, memberikan doa yang bagus dan sebagainya. Coba lakukan ya. Kemudian nanti jarak beberapa menit sudah selesai, kamu memberikan energi negatif, sama tempelkan lagi dan kamu membuat ya kata-kata yang dalam hati saja. Dalam hati saja nggak usah diucapkan ya. Nanti temanmu itu merasakan enggak, dan itu akan balik kepada kita. Dan nanti berbalik ya. Kemudian duduknya balik kanan, gantian temanmu yang di belakang itu akan menempelkan telapak tangan kita juga kepada teman tadi yang memberikan energi tadi ya. Berarti sama-sama positif dan negatif. Nanti kalian akan merasakan kalau memang benar konsen ya, jadi harus apa yang kalian rasakan dari energi dari teman-teman itu. Mudah-mudahan energinya yang dikasih positif aja lah, mendukung, menyemangati dan sebagainya. Lakukan ya, betul? Ya, coba dilakukan, nggak usah ditulis tugasnya itu. Cuma kalau kamu merasakan hal yang baik, bisa cerita kepada ibu. Kalau kamu tidak apa-apa, diulang-ulang. Mungkin kamu tidak konsen, pikiranmu masih kemana-mana, ya. Jadi pasti tidak berhasil. Selamat mencoba dan Tuhan menyertai langkah kita. Amin. Ada yang ingin bertanya? Pak, mati ya. Ya, mungkin hal ini untuk mengawali pelajaran etika profesi ya. Tuh kelihatan mukanya, wajahnya. Kemudian Yasinta Maria, Nathan Dharma belum, Gabriela Vanessa, Rike teh mirip dengan Sinovia, kembar, ya kembar. Pestri Aji, Salina Putri, nggak kelihatan wajahnya. Ini masih di sana bukan? Masih di daerah leluhur. Gabri, Gab, Giriani Rosana. Tidak memperlihatkan wajahnya ya. Oh itu kelihatan cantiknya. Resi Livianti malam ke rumah ini ya, menyerahkan apa namanya formulir pendaftaran. Dekat ini rumahnya. Nah, Haji kelihatan tuh, mana wajahmu? Cuma setengahnya Pak. Ya, kemudian lagi paling yang kelihatan Gabriela Vanessa ya kan, cantik ya. Ini dua ya, Maria Yasinta dan siapa itu? Siapa ya? Aduh. Oh iya, kamu berdua ya, berbanyak. Di mana ini tinggal? Di panti, sudah di panti? Sudah belum? Sudah di panti asuhan belum?
Di panti atau masih di Flores? Saya nggak mau. Oh iya, sudah di panti. Jadi kemarin ketemu ibu sebetulnya ya, ibu ke panti asuhan. Tapi kalian lagi belajar, tidak bisa diganggu gugat. Ya nggak apa-apa. Yang penting kami sudah datang, kapan-kapan pasti akan datang kembali. Ya kalau situasinya sudah memungkinkan. Ya, baik, saya ingin melihat wajah-wajah kalian kan. Ini Prasetya. Halo, Prasetya. Apa sih namamu depannya? Ya, Ariel ya. Rel, selamat pagi Rel. Sehat Rel? Ya, sehat. Iya, puji Tuhan. Kelvin. Nah, ini Kelvin. Terus Nathan Dharma baru muncul wajahnya. Nathan ya. Kamu nggak pernah ke sekolah ya, Nathan? Cuma nggak boleh Bu. Nathan ya, tapi kalau datang sebentar pakai masker boleh ya. Kalau ada keperluan. Ya, tadi apa yang saya berikan adalah hanya mengawali dari pelajaran etika profesi. Jadi, tolong nanti tugas tadi ya, kamu dengan mesti Rika sama si Novi, karena itu bertetangga ya. Jadi nanti saling menempelkan telapak tangan di punggung temannya dan berikan energi positif ya, beri dukungan, jangan sirik hati, berikan dukungan pada temannya ya. Sebaliknya nanti berbalik kanan, kemudian dari yang tadi sudah diberikan energi positif juga. Kalau yang negatif sedikit sajalah ya, cuma biar merasakan, oh benar, kamu tadi pasti menjelek-jelekan saya ya, itu cukup dirasakan oleh temannya. Perasaan akan main di situ, tapi kamu harus konsen. Siap ya dilakukan ya, boleh nanti cerita kepada ibu hasil yang dirasakan, tapi tidak wajib, bukan merupakan tugas, cuma supaya kamu bisa sharing dengan saya atau dengan teman-teman. Oke ya, minggu depan sudah saya mulai dengan pelajaran etika profesi. Membangun karakter yang bagus untuk anak-anak akuntansi khususnya, karena kalian nanti biasanya dari lulus SMK itu kerja kan, walaupun memang ada sebagian yang lanjut kuliah, lanjut ke pendidikan lebih tinggi lagi, jenjang pendidikan lebih tinggi, boleh, tapi paling tidak dasar-dasar tadi sudah kalian miliki. Ibu pengen kalian bersih, rendah hati, ramah tamah, luhur budinya, ya kan? Pokoknya etikanya bagus dan tidak sombong. Tapi ngotak, jadi otaknya jalan. Nggak usah takut misalnya, sekarang saya belum pinter Bu, pelan-pelan dilatih, ya. Jadi nggak usah takut. Nah, kalau kalian anak akuntansi, nanti kamu cuman terlalu jelimet ya, terlalu teliti atau terlalu gimana? Bukan, terlalu teliti, terlalu nanti bisa ke arah terlalu pelit ya kan? Nah, nggak bisa. Tapi tetap itu tadi yang ibu minta, kalian berperan yang baik, pasti muncul nanti auranya itu menjadi baik, bersinar. Yang tadinya cantik saja menjadi cantik sekali, menjadi cantik. Yang tadinya ganteng saja menjadi super ganteng, maksimal ganteng. Karena aura yang keluar, bukan dari hati yang gelap. Wah, poek nanti kalau hati yang gelap pasti keluar ke auranya wajah itu jadi benar gelap juga, tidak bersinar. Ya kan Novi ya? Setuju Novi? Setuju? Setuju, cuman ngangguk-ngangguk kepalanya. Ya, Gabriela ya. Apa kabar Gabriela? Udah lama nggak ke sekolah? Itu si Fanya, Rivanya mana? Anya Daniel nggak muncul ya di sini. Ada nggak Anya Daniel? Tadi sudah saya kasih linknya pagi-pagi. Ternyata tidak ada. Mudah-mudahan besok-besok ada. Ya, itu saja mungkin yang saya berikan. Mungkin ada usul atau apa ya, saran yang ada pertanyaan, boleh silahkan. Ya dulu. Novi mau bertanya? Wah, geleng-geleng. Siapa yang bertanya? Ini ibu bukan wali kelas, tapi ibu sebagai ketua program dari akuntansi ya. Jadi nanti akan banyak bertemu dengan kalian, apalagi kalau sampai kelas 12 ya.
kelas 10 tidak banyak pelajaran yang saya ambil untuk jenjangnya akuntansi dasar dengan etika profesi saja. Sedangkan di situ sebetulnya ada perbankan dasar yang diberikan oleh Pak Hengki, kemudian nanti di kelas 2 memang banyak ketemu dengan saya, jadi mudah-mudahan tidak bosan kalian dengan wajah ibu, dengan gaya ibu, mudah-mudahan, karena kalau kamu senang, maka bisa mengikuti pelajaran itu dengan baik. Kalau kamu sudah sebel ketemu ibu, wah, sudah deh, males saya ketemu ibu deh. Jadi, ke pelajaran juga tidak akan masuk ya. Karena itu kamu harus, ya, mudah-mudahan sukanya itu tulus, maksudnya gitu ya. Kalau kamu memang tidak suka, ya itu tadi, menghambat energi negatif tadi ya, menghambat dirimu sendiri. Mudah-mudahan suka, dan saya akan berusaha untuk membuat kamu suka juga. Tadinya tidak cinta, ada lagu seperti itu kan, tapi saya bisa membuat kamu menjadi cinta atau suka. Nggak tahu dengan metode saya mungkin ya, seperti itu. Ada lagu yang itu, tapi saya ya siapa ya, Pak Lenggi mungkin lebih hafal. Aku bisa membuatmu cinta kepadamu, ya kan? Seperti itu. Mudah-mudahan dalam hal ini untuk pilihan program kalian bisa seperti itu. Kalau kamu suka, pasti kamu sukses. Kamu bisa mengikuti dengan baik. Oh, dewasa kan? Ya tahu saya Pak. Itu. Begitu ya. Ya, kalau begitu kita akhiri dengan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita sudah bisa bertemu dan bertatap muka. Bukan tatap muka lewat video saja ya. Kita sudah mengawali pelajaran etika profesi hari ini. Kita bersyukur ya, tetap sehat, tetap bisa melaksanakan tugas sehari-hari. Makanya tanda bersyukur tadi ya, kita jaga kesehatan kita, jaga imun ya, jaga protokol kesehatan ya. Kita akan bertemu kembali nanti hari sekian. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akan selalu merindukan kalian ya. Terima kasih kalian bisa meninggalkan ini, meninggalkan ruang meet ini.